Valentino Rossi diremehkan sendiri, Marquez jauh lebih hebat. Konflik ruang garasi jadi sorotan. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, kembali menjadi bahan perdebatan panas, kali ini bukan karena aksinya di lintasan, melainkan pernyataan kompatriotnya sendiri di dunia balap. Mantan juara dunia Andrea Iannone membantah bahwa Rossi masih sanggup menandingi kecepatan dan skill fenomenal Marc Marquez di trek. Ucapan ini menyulut reaksi cepat dari penggemar, media, dan seluruh jagat MotoGP. Iannone, Rossi sudah kehilangan magis, Marquez jauh di depan. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Andrea Iannone menegaskan bahwa The Doctor, julukan Valentino Rossi, tidak lagi sanggup berada selevel dengan Marc Marquez. Iannone menekankan bahwa performa Rossi saat ini kalah jauh dari fenomena balap Spanyol tersebut. Pernyataan ini bukan sekadar opini. Iannone menyebut kecepatan Rossi sudah melambat secara nyata, dan ketangguhan Marquez begitu superior. Menurutnya, Rossi saat ini lebih mengandalkan pengalaman dan strategi, bukan kecepatan mentah. Kenapa pernyataan ini bercampur antara fakta dan egos racing? Satu, waktu tidak main-main. Rossi kini telah berusia 46 tahun, kelahirannya 1979, sementara Marquez baru memasuki akhir 20-an, usia di mana konsistensi fisik dan refleks motor menjadi premium. Meski Rossi terkenal dengan kecerdasan balapnya, realita fisik tetap sebuah tantangan. 2 banding, hitung cepat, antara dua era. Rossi adalah legenda akhir 1990-an hingga awal 2010-an. Marquez, era berikutnya. Mereka muncul di dua era berbeda, dan setiap era punya standar performa dan teknologi tersendiri. 3. Dinamika garasi versus garasi. Rivalitas ini juga soal gengsi dan tim. Rossi datang dari Akademi VR46, punya basis massa fanatik. Marquez salah satu, monster, dari Honda 2 itu selalu jadi headline. Kini dengan pernyataan Iannone, gesekan di garasi balapan bukan sekadar soal kuda pacu, melainkan perbedaan reputasi dan pengaruh. Netizen fans Rossi gagal tenang, medsos meledak. Tak ayal, pernyataan Iannone memicu tornado reaksi di media sosial. Berani-beraninya Iannone ngerendahin Rossi yang 9 kali juara dunia. Udah jangan dibahas lagi sama Rossi, respect dong sama legenda hidup. Sebagian netizen mempertanyakan motif Iannone. Apakah manipulasi opini jelang balapan? Atau sekadar sundulan media agar namanya terdengar? Nilai marketing Rossi masih bisa? Satu hal yang tak terbantahkan, Rossi masih magnet untuk sponsor, penonton, dan trailer televisi. Sebut saja VR46, akademi balap dan merchandise-nya masih booming. Pun begitu, apakah citranya tergeser karena label lemah dari rekan satu profesi? Meskipun kecewa, banyak pihak meyakini wibawa Rossi akan tetap kuat, terutama di kalangan fans setia yang sudah terbangun selama lebih 2 dekade. Sebuah tinjauan rekor dan statistik. Head-to-head langsung. Saat keduanya aktif bareng di MotoGP, Marquez unggul atas Rossi dalam banyak duel sulit, termasuk pada musim 2015-2019. Usia fisik. Marquez di bawah 30 masih berada pada masa puncak. Rossi masuk fase twilight, di mana strategi dan stabilitas lebih diandalkan. Karir versus karir. Rossi 9 kali juara dunia dibanding Marquez 8 kali, per Juni 2025, dan keduanya masih menyisakan cerita di lintasan. Rossi, saya masih bisa beri dampak. Meski dikecam, keyakinan Rossi terhadap diri sendiri belum pudar. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa kejutan selalu mungkin terjadi, apapun usia dan siapa lawannya. Rossi pernah menolak permintaan Marquez untuk berjabat tangan, menegaskan konflik dan kedekatan emosional mereka yang kompleks. Kini dengan komentar Iannone, The Doctor kembali diberi kesempatan untuk buka suara dan ia siap. Momentum dan kesempatan Rossi di Moto2, nasib VR46. Rossi saat ini memang tak lagi tampil di MotoGP sebagai pembalap utama. Ia fokus pada segmen lain, Moto2, mengembangkan VR46, dan mendukung generasi muda seperti Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, dan Fabio Di Giannantonio yang 3 hari lalu menyuarakan aneh karena sulit masuk VR46 tanpa basis dari akademi milik Rossi. Artinya, pengaruh Rossi kini lebih pada pembinaan dan kepopuleran global, bukan sekadar kemenangan sirkuit. Siapa yang menang? Marquez atau Rossi? Sejauh ini, Marquez unggul soal kecepatan, rekor langsung, boldness. Rossi
Unggul soal legacy, kekuatan fanbase, dan psikologi balap yang tak mudah diukur. Namun pernyataan Iannone membuat publik bertanya ulang, apakah warisan Rossi sedang pudar di mata rekan-rekannya? Kesimpulan dan outlook MotoGP. 1. Diremehkan kompatriot sendiri, itu tidak main-main. Saat sesama profesional bilang, kamu sudah kalah, dunia MotoGP bereaksi cepat. 2. Siapa yang benar, tetap subjektif. Statistik mendukung Marquez. Namun aura dan performa mental Rossi, terutama saat balapan, tidak kalah pamor. 3. Aksi Rossi selanjutnya layak dipantau. Apakah ia akan buka suara, melakukan terobosan kebutuhan mendatang, atau tetap bersikap rendah hati? Resonansi media. Topik ini sekarang sudah trending, dibahas secara luas di platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Dengan sentuhan kontroversial dari kompatriot sendiri, kekuatan dari perbedaan generasi, dan campur tangan fanpage di medsos, semua elemen terasa viral belakangan ini. Iannone, Rossi sekarang tak bisa mengejar kecepatan Mark, dia sudah bukan yang dulu. Rossi, Marquez perlu menjauh dari saya, jangan bahkan menatap saya lagi. Apa selanjutnya? Balapan berikutnya, apakah Rossi akan hadir atau melakukan demonstrasi dukungan di trek? Komunikasi dari pihak VR46, apakah akan ada tanggapan resmi? Reaksi Marquez, setelah ditolak jabat tangan, apakah ia akan angkat bicara atau memilih diam? Jangan lewatkan update lengkapnya, karena konflik legenda balap ini baru saja memasuki babak baru yang lebih hangat dan penuh strategi psikologis. Sementara itu, MotoGP 2025 makin panas, ayah Pecco bongkar rahasia di balik rivalitas sang anak. Persaingan antara Francesco, Pecco, Bagnaia dan Marc Marquez di perempat musim MotoGP 2025 terus jadi magnet dunia balap. Di tengah kecaman publik soal keunggulan Marquez dalam 10 seri terakhir, kini muncul suara mengejutkan dari sosok yang tak terduga ayah Pecco sendiri, Pietro Bagnaia. Ia melihat rivalitas itu bukan sekadar adu kecepatan, melainkan sarana penting untuk motivasi dan perkembangan karir sang putra. Marquez adalah cermin terbaik bagi Pecco, kata Petrio Bagnaia. Dalam pernyataan yang beredar, Pietro memberi penilaian luar biasa. Marquez bukan sekadar saingan, dia adalah cermin yang dapat dilihat. Motivasi itu adalah kunci evolusi Bagnaia. Terkadang musuh terbaik juga merupakan guru terbaik. Pernyataan Pak Pietro ini menunjukkan bahwa Pecco memandang persaingan dengan Marquez sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan performanya secara mental dan teknis. Statistik, Pecco versus Marquez musim ini. Musim 2025 menunjukkan Marquez terlalu superior. Marquez meraih 6 kemenangan utama dari 10 seri, dominasi hampir absolut. Pecco hanya mampu 1 kali juara, MotoGP AS 2025, selisih mencolok dari sang rival 6 sisi gelar dahsyat. Klasemen sementara, Marquez di puncak dengan 307 poin, sedangkan Bagnaia terpaut jauh di posisi ketiga dengan hanya 181 poin. Bukan sekadar soal catatan poin, 10 seri menunjukkan Marquez tak hanya menang, tapi juga konsisten podium. Sebaliknya, Pecco tampak kesulitan menembus dominasi penuh tersebut. Motivasi sang ayah, cerita dari masa kecil. Menurut Pietro, sejak kecil Pecco sudah memupuk mental juara. Melihat Marquez sebagai guru sekaligus rival, tak semata retorika. Ini menyuntikkan rasa hormat, bukan iri, dalam perseteruan mereka. Pecco jadi termotivasi meningkatkan teknik pengereman, akselerasi, dan mental bertarung. Dia melihatnya sebagai panutan, seseorang yang melampaui batas, motivasi itu adalah kunci evolusi Bagnaia. Meski Bagnaia adalah murid Valentino Rossi, figur Marquez ternyata memiliki peran besar dalam memacu sang anak berkembang di lintasan. Rival dan mentor, fenomena langka di tikungan MotoGP. Persaingan yang dibalut rasa hormat ini jarang ditemui. Marquez, yang selama ini dikenal sebagai pembalap agresif dan dominan, ternyata juga menjadi benchmark bagi senior top tim Ducati Lenovo. Petrio menyebut, musuh terbaik juga guru terbaik, mengindikasikan Pecco belajar langsung dari kesalahan dan kecepatan sang rival. Ini membuka gambaran baru, bukan sekedar duel, tapi kolaborasi tanpa kerja sama. Reaksi dari lorong pit dan fans. Spekulasi pun bermunculan. Beberapa pengamat MotoGP menilai pernyataan Pietro bisa jadi strategi halus. Mendorong Pecco tetap fokus dan tidak patah arang. Memberi tekanan halus kepada Ducati untuk meningkatkan dukungan teknis ke Bagnaia. Menyusun narasi positif di media,
bahwa Pecco bukannya kalah mental tapi sedang dalam proses belajar dari juara dunia. Fans pun terbagi. Sebagian kagum melihat Pecco punya sikap dewasa, sebagian lagi memberi kritik lantang agar ia lebih berani dan tidak terus di bawah bayang-bayang Marquez. Apa artinya untuk Ducati? Ducati kini menghadapi dilema. Apakah fokus memberikan setup ideal untuk Pecco agar menghadang Marquez? Meningkatkan pengembangan, aerodinamika, atau pengaturan ban demi mempersempit gap dominasi? Bagnaia telah membuktikan kehebatannya pada 2022 dengan gelar juara dunia. Maka publik mengharapkan Ducati memberi paket terbaik musim kedua berturut-turut. MotoGP Jerman di Sachsenring, 11-13 Juli ini menjadi momen evaluasi awal. Kalender pertarungan berikutnya. Setelah jeda, MotoGP kembali di Sachsenring, sirkuit yang menuntut pengereman dramatis dan handling presisi. Dua area di mana Marquez unggul luar biasa. Bagi Pecco, ini kesempatan besar. Membalas kekecewaan sport awal musim. Membuktikan bahwa belajar dari Marquez bukan hanya simbolik, tapi menghasilkan langkah-langkah nyata di trek. Balance mental, tantangan ritual Pecco. Pernyataan Pietro bukan sekadar nyinyir di media. Ini pencerminan filosofi pembalap, kalah bukan akhir, namun bahan pembelajaran. Bagnaia, yang sejak junior berada di bawah bayang Valentino Rossi, kembali menghadapi skenario serupa. Kini figur referensial itu bukan hanya mentor tapi rival sekelas. Sebuah ujian mental luar biasa. Kesimpulan, tren baru MotoGP 2025. Pernyataan Pietro membuka dimensi rivalitas lebih dalam. Lebih dari adu kecepatan, ini soal penghargaan mental dan pengembangan. Dominasi Marquez masih nyata, tapi diletakkan sebagai benchmark kemampuan teknis dan mental. Pecco diproyeksikan untuk menemukan evolusi baru. Kemenangan berikutnya akan membawa bobot psikologis tinggi. Faktor teknis Ducati jadi pusat sorotan, apakah mereka bisa beri Pecco kekuatan yang cukup untuk bersaing? Kini, MotoGP 2025 bukan sekadar ajang pembuktian rider, tapi juga perjuangan mental antara generasi. Marquez yang sudah matang, dan Pecco yang tumbuh dari bayangannya kini bertransformasi. Pantauan terdekat. Saksikan gebrakan di Sachsenring. 11-13 Juli duel pengereman, agresivitas, dan siapa yang benar-benar belajar dari sang guru. Ikuti narasi baru. Rival jadi mentor, apakah ini taktik industri balap masa depan? Pedro Acosta belak-belakan. Mau kalahkan Marquez? Pakai Ducati. Mark dominan, Acosta siap buka-bukaan soal kelemahan sang alien. MotoGP 2025 sudah memasuki babak pertengahan musim. Namun satu nama tetap mendominasi pemberitaan dan lintasan, Marc Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu terus tampil gemilang dan seolah tak terbendung. Namun, di tengah badai dominasi Baby Alien, satu pembalap muda tampil vokal mengutarakan opini tajamnya, Pedro Acosta. Dalam sebuah wawancara eksklusif, satu-satunya cara untuk mengalahkan Marc Marquez di MotoGP musim ini adalah dengan menunggangi motor Ducati. Pernyataan itu langsung menyita perhatian pecinta MotoGP, media, dan pengamat balap. Tak hanya karena ketegasannya, tapi karena kalimat itu datang dari salah satu rising star paling berbakat yang digadang-gadang sebagai pewaris kejayaan Marquez di masa depan. Kenyataan pahit dipadek, Ducati terlalu superior. Apa yang dikatakan Acosta bukan tanpa dasar. Musim ini, Ducati tampil sangat dominan. Dari awal musim hingga pertengahan, pabrikan asal Italia itu menempatkan hampir seluruh pembalapnya di posisi atas, termasuk Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez. Marc sendiri sudah mengoleksi beberapa kemenangan penting, termasuk di GP Argentina, GP Italia, dan GP Belanda. Bahkan saat tidak menang, ia selalu tampil konsisten di posisi terdepan. Motor Desmosedici 2025 yang dikembangkan Ducati tampak lebih cepat, stabil di tikungan, dan kuat di trek lurus dibanding motor pabrikan lain seperti KTM, Yamaha, atau Aprilia. Acosta mengakui, meski dirinya sudah tampil maksimal dengan KTM, tetap saja ada batas kemampuan motor yang sulit dijembatani. Saya tidak punya motor untuk bisa bertarung dengan Marquez, tegasnya. Pernyataan berani, atau strategi tekanan? Banyak yang menilai ucapan Pedro Acosta bukan hanya bentuk kejujuran, tapi juga sinyal tekanan kepada pabrikan KTM. Sebagai pembalap muda dengan potensi luar biasa, yang bahkan sempat disebut sebagai Marquez berikutnya, Acosta tentunya tak ingin terjebak dalam tim yang tak kompetitif. Musim ini, ia memang tampil cukup stabil. Ia beberapa kali finish di posisi 4 besar dan saat ini duduk di posisi 8 klasemen sementara.
Tapi, tetap saja, belum ada satupun podium atau kemenangan yang ia raih. Kami butuh lebih dari sekadar potensi, kami butuh motor yang bisa menang, lanjutnya dengan nada serius. Marc Marquez tak terbendung. Musim 2025 tampaknya benar-benar menjadi kebangkitan Marc Marquez. Setelah meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan Gresini Ducati, ia menemukan kembali gaya balap liarnya dengan dukungan motor kompetitif. Saking dominannya, banyak pihak menyebut bahwa tahun ini bisa jadi tahun ke-7 gelar dunia bagi sang baby alien. Bahkan saudara kandungnya, Alex Marquez, pun beberapa kali harus rela berada di belakang Marc meskipun menggunakan spek motor yang sama. Kombinasi antara pengalaman, insting balap tajam, dan motor yang sempurna menjadikan Marquez sebagai monster baru di era Ducati. Reaksi dunia MotoGP, dari hormat hingga spekulasi. Pernyataan Acosta sontak memunculkan beragam reaksi. Beberapa fans mengapresiasi keberaniannya berkata jujur. Namun tak sedikit pula yang menudingnya terlalu cepat menyerah dan menyalahkan motor. Komentator MotoGP, Simon Cravar, dalam siaran MotoGP Asen lalu sempat menyinggung. Jika Acosta merasa satu-satunya jalan menang adalah pindah ke Ducati, maka dia mungkin sedang membuka pintu sendiri untuk masa depan. Ya, isu kepindahan Pedro Acosta ke Ducati pun langsung mencuat. Apalagi, pabrikan asal Bologna itu kabarnya sedang mempertimbangkan formasi baru untuk musim 2026. Apakah Acosta benar-benar akan berpaling dari KTM yang telah membesarkannya? KTM dalam tekanan, harus bergerak cepat. Tak bisa dipungkiri, KTM kini berada dalam tekanan berat. Dengan memiliki pembalap muda sekelas Acosta, mereka tidak bisa diam dan hanya berharap. Musim ini menjadi ujian sesungguhnya bagi para insinyur dan manajer KTM. Apakah mereka bisa memberi Acosta motor sepadan untuk bersaing di barisan depan? KTM sempat menunjukkan potensi besar di musim-musim sebelumnya. Namun musim 2025 ini mereka terlihat sedikit tertinggal dibanding Ducati yang terus berinovasi, terutama dalam aspek aerodinamika dan tenaga. Marquez versus Acosta, perang gaya dan generasi. Persaingan antara Marc Marquez dan Pedro Acosta sejatinya lebih dari sekadar pertarungan di lintasan. Ini adalah duel dua generasi, dua pendekatan, dan dua mentalitas. Marquez datang dengan gaya balap ekstrim, keberanian luar biasa, dan kemampuan membaca peluang sekecil apapun. Sementara Acosta lebih analitis, teknikal, dan berkembang di era data dan strategi. Namun keduanya sama-sama punya satu hal yang sama, naluri pembunuh di trek. Mimpi besar Acosta, masa depan MotoGP. Meski belum mendapat podium, Pedro Acosta tetap menjadi harapan besar MotoGP untuk masa depan. Usianya yang masih sangat muda, pengalamannya menjuarai Moto3 dan Moto2, serta kematangannya dalam wawancara membuat banyak pihak percaya, cepat atau lambat, ia akan jadi juara dunia. Tapi pertanyaannya kini, apakah itu akan terjadi bersama KTM? Atau justru ia harus mengambil jalan yang sama seperti Marquez, pindah ke Ducati? Kesimpulan, siapa bisa hentikan Marquez? Musim 2025 telah menjadi panggung dominasi Marc Marquez yang nyaris tak terbendung. Dan Pedro Acosta, sebagai rising star, sudah menyuarakan realitas pahit. Untuk mengalahkan Marquez, motor saja tak cukup, motor Ducati adalah kunci. Namun dunia balap selalu penuh kejutan. Bisa saja KTM melakukan gebrakan teknis di paruh musim kedua. Bisa pula Acosta mengejutkan dengan performa luar biasa di sirkuit-sirkuit Eropa. Atau justru, ini awal dari negosiasi diam-diam ke tim merah Italia? Satu yang pasti, MotoGP 2025 masih panjang, dan drama antara Acosta, Marquez, Ducati, dan KTM baru saja dimulai. Sementara itu, Marquez, Bonanza, 27 miliar rupiah dari Ducati. Musim MotoGP 2025 bukan hanya panggung kemenangan bagi Marc Marquez, tapi juga pesta bonus besar. Dari 6 kemenangan race utama dan 9 kemenangan sprint, ia mengantongi hampir 1,5 juta euro atau setara Rp 27 miliar dari Ducati. Ini bukan hanya tajam di lintasan, tapi juga sangat menguntungkan finansial. Apa artinya 27 rupiah miliar? Jumlah ini mewakili struktur bonus Ducati, di mana setiap kemenangan, baik race utama maupun sprint, diberi bonus. Dengan performa impresif di awal 2025, Marquez sukses mengubah kecepatan tinggi menjadi kecepatan finansial yang luar biasa. Bahkan veteran MotoGP pun harus terkesima melihat bagaimana angka ini membubung seiring dominasi di lintasan. Produk dari performanya, statistik menakjubkan.
Sejak melakukan debut bersama Ducati musim ini, Marquez tampil seperti alien yang datang dari galaksi lain. 6 kali podium tertinggi di race utama. 9 kemenangan sprint, fenomenal. Konsentrasi dan konsistensi yang nyaris sempurna. Hasilnya, bukan hanya gelar juara yang mengintai, tetapi juga rekening ban yang makin memanas. Apalagi, 2025 masih jauh dari usai, bonus setiap podium masih bisa terus mengalir. Ducati, dealer bonus terbesar di MotoGP. Ducati jelas menyusun skema bonus yang menggoda, terutama bagi pembalap kelas 1. Dan Marquez, yang selama ini dikenal sebagai Raja Trek, kini juga jadi Raja Bonus. Kombinasi motor cepat dan struktur finansial ciamik dari Ducati membuatnya berada di posisi paling manis musim ini. Ducati ditambah Marquez sama dengan kombinasi super. Musim ini adalah bukti bahwa Ducati dan Marquez benar-benar cocok. Ducati, motor ultra kompetitif. Marquez, pembalap dengan agresivitas dan strategi matang. Ketika keduanya bersinergi, hasilnya adalah kombinasi maut, podium, gelar, dan sekarang bonus valuta asing. Crew Chief Ducati, Marco Rigamonti, bahkan menyebut sikap Marquez sangat jauh dari egosentris yang sering dikaitkan dengan pembalap besar. Ia justru rendah hati, hangat, dan mudah diajak bercanda, membuat tim makin solid di belakang layar. Trending di Reddit, uang, motor, dan masa depan. Di forum Air MotoGP, diskusi tentang Marquez bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal prospek masa depan dan uang.